Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia dari kelas 1D dengan NIM 116.123.192. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara penggunaan spektograf untuk membandingkan data antara sampel dan juga standarnya. Kita share screen terlebih dahulu. Nah, spektografnya bisa dilihat, aplikasinya sudah terdownload. Nah, lalu bagaimana cara untuk memasukkan data dan sampel ataupun standarnya? Yang pertama kita bisa ke file, lalu ada open or import data, nanti ada bagian open, lalu buka. Nah, untuk penyimpanan data, ingat di mana data eh, standar ataupun sampel disimpan agar lebih memudahkan kita untuk memasukkan data dan membandingkannya. Hmm, kita ke FTIR, sebentar, ke UV, lalu kita coba cari sampel. Nah, di sini ada sampel antalgin, atau misalnya mau nipagin, nipasol bebas, antalgin, kita coba pakai. Nah, nanti ininya keluar. Nah, jika misalnya kalian ingin memunculkan nomor di grafik yang ada, kita bisa pilih pick labels. Nah, nanti nomornya akan keluar sendiri. Nah, lalu misalnya angka di belakang komanya itu kan terlalu kompleks jika dilihat. Nah, kita bisa ke bagian Y di sini, lalu ke nomor 2 ke ke yang paling kecil agar desimal di belakang angka itu hanya 2. Nah, lalu kita tambahkan data lagi untuk standar standar antalgin. Nah, kita add. Nah, jika dilihat di sini, kita bisa lihat bahwa kedua sampel itu sama, yaitu ada sampel antalgin juga standar antalgin. Nah, di grafik standar antalgin nilai belum keluar, ya kan, nilai grafiknya itu belum keluar. Nah, kita bisa ke sini check all spektra. Nah, nanti nilainya akan keluar sendiri seperti itu. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kedua grafik itu berdempetan. Nah, jika ingin kedua grafik itu memisah, agar kita bisa melihat lebih jelas gitu, kita bisa ke stack spektra. Nah, seperti ini. Terus, nah, semisalnya kita itu secara tidak sengaja menambahkan data yang salah atau data yang tidak seharusnya dimasukkan, maka kita bisa seperti misalnya saya salah menambahkan sampel nipagin, padahal saya akan membandingkan antara sampel dan standar antalgin. Nah, untuk itu kita bisa ke spektra, lalu nanti ada remove spektra dan ada angka kecil eh, arrow atau petunjuk seperti ini. Nanti kita bisa pilih yang mana yang akan kita hapus. Nah, untuk saya berarti kita akan menghapus sampel nipagin dan kita pilih ini untuk memindahkannya ke kanan dan lalu oke. Nah, si grafik sampel nipagin akan hilang lebih sendiri. Nah, lalu misalnya kita ingin merename nama dari kedua grafik atau grafik tersebut, maka kita tinggal pencet 2 kali di bagian sini, lalu nanti akan keluar seperti ini. Misalnya saya akan menambahkan atau menggantinya menjadi sampel nipagin kelompok 1, dan ini misalnya standar seperti itu. Nah, nanti namanya akan berubah dengan sendirinya. Lalu misalnya
si grafik, garis grafik itu terlalu tipis, nah kita bisa menipiskan atau menebalkan grafik dengan line stiker atau line thinner. Kalau misalnya ingin menebalkan itu pakai stiker dan menipiskan itu pakai thinner. Hmm, grafik bisa setebal apapun yang diinginkan, seperti itu. Nah, lalu misalnya kita ingin apa namanya itu menghapus grid atau garis-garis di belakang yang mungkin mengganggu, maka kita bisa apa namanya mengklik show grid. Nah, jadi gridnya terhapus seperti itu. Nah, atau misalnya kalian ingin apa namanya itu mengganti warna dari grafik, maka bisa ke spectral, lalu ada colorize by property di bagian sininya, dan nanti ada colorizing options. Nah, kita bisa ganti-ganti se di eh, sebebas kita. Nah, nanti keluar seperti ini. Begitu, guys. Nah, atau misalnya jadi warna hijau, ini jadi warna merah seperti itu. Nah, itu semua itu bisa nanti tinggal di close. Seperti itu. Nah, yang terakhir, sebelum, nah misalnya kita ingin, apa namanya itu, nomor di grafiknya itu terlalu kecil untuk dibaca, kita bisa ganti ke nomor 16 atau misalnya ke 12 atau terlalu besar gitu, agar lebih mudah dibaca. Nah, ya segini cukup, cukup gitu. Sudah, kita bebas gitu ya. Nah, lalu terakhir kita bisa itu meng-save atau ya meng-save si data yang sudah kita buat atas perbandingan antara sampel dan juga standarnya. Kita bisa save export data. Nah, perbedaan antara save export data dan save or export plot adalah save or export data itu akan disimpan sebagai dalam bentuk si aplikasi ini. Jadi jika kalian meng-save si ke export data, nanti jika diklik lagi data yang sudah di-save, maka akan keluar dalam bentuk si file, dalam bentuk si aplikasi Spectrograph. Tapi jika misalnya kalian save dalam bentuk save or export plot, nanti akan di-save dalam bentuk foto gitu. Nah, misalnya apa namanya itu akan di-save dengan save or export data, save data as, namanya misalnya perbandingan sampel antalgin. Nah, ingat di mana meng-save-nya ya, karena suka hilang. Terus save. Sudah. Nah, terus misalnya mau di save or export plot, nanti save plot as, misalnya di sini nggak apa-apa. Kita hapus terlebih dahulu karena itu bukan ya, PNG save. Nah, udah kayak gini, kita bisa close. Oke. Nah, terus udah gitu, sebentar, share. Nah, nanti kita bisa lihat di file apakah sebenarnya sudah tersave dengan baik atau tidak. Sebentar ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang dalam bentuk gambar, di save dalam bentuk gambar ya. Nah, nah, apa gunanya kalau misalnya kita mau di-save dalam bentuk gambar? Di-save dalam bentuk gambar tuh misalnya kita ingin membuat laporan gitu ya. Nah, ini tuh kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita dalam bentuk si aplikasinya gitu. Nah, laporan misalnya untuk lampiran atau misalnya gambarnya, nah kita bisa
insert dalam, jadi kita bisa lebih mudah dengan menginsert si gambar ini gitu ke Word atau Laprac yang kita buat seperti itu. Lalu misalnya kita lihat yang dalam bentuk tuh gambar ininya saja sudah berbeda ya, bahwa ini akan dibuka dalam si aplikasinya. Begitu. Sabar guys. Emang Spectral itu agak lama bukanya. Kenapa lama sekali ya? Nah, keluar. Nah, sebenarnya saya sendiri itu bingung ya. Bingung, awal mulanya bingung, kenapa jika di-save dalam bentuk aplikasi, itu si grafiknya atau editan yang sudah saya buat dari kedua, grafik apa namanya itu, dari Spectagraph untuk membandingkan itu tidak ada gitu, tidak berubah, malahan seperti masih tahap satu di mana saya hanya, apa namanya itu, hanya menambahkan data yang ada. Nah, tapi ternyata emang, apa namanya itu, emang ini tuh normal katanya katanya. Nah, saya sebenarnya sudah coba untuk, apa namanya itu, ngedit atau mengotak-ngatik di bagian setting, tapi di bagian setting itu tidak ketahuan dan juga gak ketemu gitu, gak ketemu apa sih sebenarnya yang salah dari si ini, si, apa, data yang sudah di-save dalam Spectrum. Nah, untuk perbandingan, kita bisa lihat ya, sebentar. Kita bisa lihat di file-file yang sudah saya save, sebentar, yang sudah saya save dalam bentuk Spectagraph, itu sama, itu tidak berubah. Wait, lama banget ya. Tuh, tidak berubah guys. Kita mencoba lagi. Ada 4 ya. Kita coba satu lagi aja. Apakah sama gitu? Ya, ini cuma satu. Nggak bisa dong. Apa ini juga cuma satu ya? Soalnya, apa namanya? Namanya juga baru. Tuh, ini sama guys. Ini sebenarnya saya tidak mengerti kenapa gitu ya. Ini tuh terjadi. Nah, jadi proses atau tutorial, eh, ya tutorial cara menggunakan Spectagraph sudah sampai sini dulu. Jadi kegunaan Spectagraph itu sangat berguna nanti dalam, apa namanya itu, dalam penggunaan, dalam mengolah data untuk setelah kromatografi. Kromatografi, emang kromatografi ya, untuk mengolah data gitu ya. Ya, mungkin sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.